Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku membahas tentang contoh-contoh soal lagi dari kerugian, keuntungan, dan persentase untung dan rugi ya. Oke, langsung kita masuk ke soal nomor satu. Seorang penjual sate mengeluarkan modal sebesar 900.000 untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga satenya 9.000 per porsi. Jika ia ingin mendapatkan keuntungan dari jualannya tersebut, maka berapa porsi minimal yang harusnya dibuat ya. Oke, jadi seperti ini ya. Keuntungan itu adalah total penjualan dikurangin dengan biaya. Oke, atau modal juga bisa ya. Coba, ini aku hapus saja, aku ganti dengan modal ya. Oke, nah lalu jika kita mau mendapatkan keuntungan, berarti total penjualan kita harus melebihi modal kita gitu ya. Nah, dia ini mempunyai modal sebesar 900.000. Jadi aku tulis di sini 900.000 ya. Nah, berarti untuk memiliki keuntungan minimal berarti total penjualannya harus minimal sama ya, yaitu 900.000 juga. Karena kalau misalkan kurang dari 900.000, hasilnya pasti keuntungannya minus. Kalau 900.000 kan nol keuntungannya. Kalau lebih dari 900.000, pasti dia memiliki keuntungan plus gitu ya. Jadi minimal total penjualannya harus 900.000. Nah, sekarang harga satenya itu adalah 9.000 ya. Ini harga satenya. Nah, sekarang berarti untuk bisa menjual 900.000 total penjualannya dengan harga 9.000, berapa sate yang bisa dia jual? Nah, berarti itu kan 900.000 dibagi dengan 9.000 ya. Kita coret aja. Hasilnya adalah 100 ya. Oke, nah 100 adalah total sate yang harus dijual ya sama seorang penjual tersebut. Oke. Nah, jadi minimal dia harus menjual 100 porsi ya. Oke, kita masuk ke nomor berikutnya. Seorang penjual soto mengeluarkan modal sebesar 900.000 untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga sotonya adalah 10.000 per porsi. Jika pada hari itu dia mendapatkan keuntungan sebesar 250.000, ya, maka berapa porsi soto yang berhasil dijual? Oke, sekarang kita balik-balik lagi ya ke rumus tadi lagi. Keuntungan sama dengan total penjualan ya dikurangkan dengan modal. Oke, modalnya 900.000 lagi. Nah, sekarang keuntungannya 250.000 ya. Oke, sekarang kita mau tahu dulu total penjualannya nih berapa ya. Nah, berarti tinggal dipindah aja kan. 900.000 dipindah ke kiri. 250.000 ditambah 900.000 ya. Yaitu 1.150.000 adalah total penjualannya. Nah, jikalau per porsinya harga 10.000, maka berapa porsi dia menjual? Ya tinggal kita bagi lagi ya. 1.150.000 dibagi dengan 10.000 ya. Kita coret aja nolnya. Hasilnya adalah 115 porsi ya yang berhasil dijual jikalau ia mendapatkan keuntungan sebesar 250.000. Oke, lanjut lagi ya. Soal berikutnya, seorang penjual nasi goreng mengeluarkan modal sebesar 800.000 untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga nasi gorengnya adalah 8.000 per porsi. Jika pada hari itu dia menanggung kerugian sebesar 160.000, maka berapa porsi nasi goreng yang berhasil
terjual. Oke, sebenarnya sama lagi ya. Keuntungan atau kerugian itu rumusnya sama, keuntungan atau kerugian ya. Ini bukan dibagi tapi atau ya. Kerugian sama dengan total penjualan dikurangin modal. Nah, di sini modalnya adalah 800.000. Nah, total penjualannya yang kita mau cari ya. Sekarang total kerugiannya itu adalah minus 160.000 ya. Oke, sekarang kita mau cari total penjualannya dulu berapa. Nah, ini kita pindahin lagi ya. Minus 160.000 tambah 800.000 sama dengan total penjualan. Ya, ini hasilnya adalah 640.000 ya. Total penjualan. Nah, berarti sekarang kita bagi lagi dengan harganya untuk mengetahui berapa porsi yang berhasil dia jual dan mendapatkan kerugian sebesar 160.000 ya. Nah, ini coret nolnya. 64 bagi 8, 8 ya. Berarti 80 porsi adalah porsi yang dia jual sehingga dia mendapatkan kerugian 160.000. Oke. Adi membeli sepeda motor dengan harga 4 juta ya. Sepeda itu dia jual dengan harga 4.200.000 rupiah. Tentukan persentase untungnya. Oke. Jadi persentase untung itu harga belinya harga jualnya kurangin harga belinya ya. Oke, 4.200.000 dikurangin 4 juta. Oke, terus dibagi dengan harga beli ya. 4 juta. Oke, 200.000 dibagi dengan 4 juta ya. Lalu dikali dengan 100. Ini adalah 5% ya. Kenapa dikali 100? Karena kalau kita bagi ini dia jadinya desimal ya. Kita perlu mengalikannya dengan 100 untuk mengubah dia menjadi persentase. Oke. Oke, soal berikutnya, Pak Roni sedang seorang pengusaha penjual telur asin. Tiap hari Pak Roni membeli 500 butir telur asin dari petani telur asin dengan harga 1.200.000 per butir. Oke. Jika ongkos perjalanan sebesar 20.000 dihitung dengan biaya operasional, tentukan harga jual telur asin Pak Roni agar untung ya. Oke. Oke, sebenarnya prinsipnya sama aja ya. Jadi untuk mendapatkan harga ya, kita harus menentukan modal dulu ya. Modalnya berapa? Modal satuan ya. Modal satuannya dulu. Modal satuan ini berapa sih agar dia itu bisa untung gitu ya. Nah, sekarang dia kan jadi modalnya ini adalah 1.200 untuk harga telur asinnya ya. Harga telur asinnya itu adalah 1.200 per butir. Nah, ongkos perjalanannya 20.000, tapi kan ini ongkosnya itu bukan satuan ya. Ini kan untuk semuanya, untuk membeli 500 butir ya. Makanya sekarang ongkosnya ini kita harus bagi dulu gitu ya. Ongkosnya kita bagi 20.000. Kita bagi dengan 500 ya. Coret lagi 0 ya. 200 bagi 5, 40. Nah, berarti satu telur itu ongkosnya kalau dihitung sebenarnya cuma 40 perak ya. Nah, gitu. Nah, sekarang tentukan harga jual telur asin Pak Roni agar untung ya. Nah, tinggal ditambah aja. Di sini modalnya 1.200 dan 40 rupiah. Ya, berarti minimal dia harus menjual
1.240 atau di atas ini ya, misalnya 1.300 atau 250 gitu ya. Kalau di atas ini dia pasti akan, mendapatkan keuntungan. Kalau di bawah 1.240 dia pasti rugi gitu ya. Nah itulah, cara kita menentukan, harga jualnya dari telur asin tersebut. Oke guys, itu aja yang mau aku bahas tentang, contoh soal aritmatika sosial ya. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Thank you guys for watching this video. See you again in the next video.